Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang lagi butuh asupan ilmu dan ingin membaca tapi malas untuk membeli dan membuka buku. Hahaha, tenang saja karena kalian semua telah sampai di channel yang tepat. Channel membaca buku dengan mendengarkan yang akan dibacakan oleh Mang Abu. Hore. Oke, buku yang akan kita baca kali ini adalah buku yang berjudul 9 Kunci Hafal Al-Quran 30 Juz Seumur Hidup Insya Allah. Sekarang kita akan masuk di bagian kunci ketiga, yaitu mulai menghafal. Di video kunci ketiga ini, kita akan mengetahui metode-metode yang tepat dan waktu-waktu yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ingin tahu bagaimana metode-metode dan waktu-waktunya? Mari kita langsung saja simak bacaan videonya. Kunci ketiga, mulai menghafal. Mulai menghafal Al-Quran maksudnya. Bersegeralah untuk mulai menghafal Al-Quran. Dan jangan menunda-nunda. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat 133. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Artinya, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1609. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berlindung dari bermalas-malasan yang dapat menunda amalan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, pengecut, kekikiran dan kepikunan. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5890. Sebelum kita menghafal, disyaratkan bacaan Al-Quran kita harus baik dan benar, sesuai kaidah tajwid. Maka bagi yang belum memenuhi standarisasi tersebut, diharapkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran terlebih dahulu pada guru mengaji yang berkompeten. Buku panduan membaca Al-Quran dasar bisa di-download di sini. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Setelah bacaan Al-Quran kita baik dan benar, maka kita bisa mulai untuk menghafal. Ada beberapa metode yang ditawarkan, antara lain, pertama, metode membaca mushaf. Metode ini adalah metode konvensional yang tersebar di seluruh dunia semenjak mushaf dicetak. Cara ini adalah cara yang paling banyak digunakan oleh para penghafal Al-Quran di rumah pribadi, rumah tahfiz, sekolah tahfiz, lembaga tahfiz, masjid, dan lain-lain. Cara yang cukup mudah. Pertama, berwudu sebelum menghafal. Kedua, dianjurkan untuk menggosok gigi sebelum menghafal. Ketiga, ambil mushaf yang sesuai standar, yaitu mushaf ayat pojok seperti mushaf Madinah. Keempat, jangan menukar mushaf dengan mushaf cetakan lain, karena dapat menyebabkan bercampurnya letak halaman atau baris ayat dari mushaf-mushaf tersebut. Kelima, membawa bekal air mineral. Keenam, memilih tempat yang terang, tepat, dan tenang. Ketujuh, memilih waktu yang tepat seperti setelah zuhur dan sebelum atau sesudah subuh. Kedelapan, konsentrasi penuh. Kesembilan, membagi halaman mushaf menjadi 3 bagian atau dicicil. Taqsim salatah. Potongan pertama, kedua, dan ketiga dibagi menjadi 3 potongan. Kesepuluh, mulai menghafal dengan berharap pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemampuan kekuatan hafalan dan dasar berbahasa Arab dan lain-lain. Ke-11, hafalkan meskipun tidak hafal-hafal. Ke-12, hafalkan potongan pertama
kemudian dikuatkan. Lanjut potongan kedua, kemudian dikuatkan. Kemudian potongan pertama digabungkan dengan potongan kedua dan dikuatkan. Lalu potongan ketiga kemudian dikuatkan. Kemudian potongan pertama dan kedua serta ketiga digabungkan dan dikuatkan. Ke-13. Kecepatan menghafal ayat berbeda-beda tergantung kekuatan daya ingat masing-masing penghafal. Ada yang sekali baca langsung hafal, dan ada juga yang 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ke-14, secara umum durasi normal menghafal adalah 30 menit untuk satu halaman. Yang ke-15, jangan lupa disetorkan ke muhafiz, teman atau mendengarkan merotal Al-Quran untuk memastikan dan mengecek ketepatan hafalan. Yang kedua, metode mendengarkan bacaan. Metode ini adalah metode yang digunakan Rasulullah SAW ketika beliau menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Prosesnya bermacam-macam, ada yang mudah dan ada yang sulit. Rasulullah SAW pernah menerima wahyu dan langsung hafal di dalam dada beliau. Pernah juga beliau menerima wahyu yang turun terasa sangat sulit hingga beliau berkeringat meskipun di musim dingin, sebagaimana yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan kita yang menggunakan metode ini, terkadang mudah sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dan terkadang juga sulit sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Quran Surat Al-Muzammil ayat 5. Yang ketiga, metode menulis ayat. Ini adalah metode yang paling efektif karena menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu menulis dan membaca. Keuntungan metode ini adalah hafalan biasanya lebih kuat karena diawali dengan menuliskan ayat demi ayat, kemudian dibaca dan dihafalkan, kemudian dihapus. Keuntungan lainnya adalah seseorang bisa mengetahui rosem atau tulisan mushaf menurut keadaan penulisan mushaf di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Metode ini cukup terkenal di sebagian negara di benua Afrika seperti Mauritania. Keempat, metode mengulang ayat ratusan hingga ribuan kali. Metode ini masuk ke dalam 3 metode di atas, yaitu membaca, mendengarkan, dan menulis. Ketiga metode ini diulang-ulang ratusan hingga ribuan kali agar hafalan kuat. Metode ini cukup ampuh bagi yang ingin hafalannya mutqin. Adapun waktu-waktu menghafal yang dianjurkan. Pertama, di sepertiga malam terakhir. Kedua, setelah sholat subuh. Yang ketiga, pagi atau duha. Yang keempat, setelah sholat zuhur. Oke, jadi itulah kunci ketiga untuk bisa hafalkan Al-Quran 30 juz dalam seumur hidup. Jika kita simpulkan, yang pertama, bersegeralah dalam kebaikan. Yang kedua, jangan menunda-nunda untuk menghafal. Yang ketiga, janganlah malas. Yang keempat, pilihlah salah satu dari 3 metode menghafal tadi. Yang terakhir, perhatikanlah dan maksimalkanlah waktu-waktu untuk menghafal. Oke, cukup sampai sini dulu bacaan kita, dan kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Terima kasih telah melihat dan mendengar video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Mang Abu. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تطرد الذين يدعون ربهم